Perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar dilakukan dengan mengalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Untuk perkalian bentuk aljabar, ada beberapa bentuk perkalian yang harus kalian ketahui. Ada perkalian antara satu suku dengan satu suku, ada pula satu suku dengan yang lebih dari satu suku, bahkan ada yang sama-sama lebih dari satu suku dikalikan dengan yang lebih dari satu suku. Bagaimana caranya akan kita ulas melalui contoh-contoh pada video ini. Nah, yang pertama pada bagian awal saya akan berikan contoh perkalian bentuk aljabar satu suku dengan satu suku dulu. Jika sudah paham untuk satu suku dengan satu suku ini, maka bisa kita lanjutkan ke bentuk lainnya. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 contoh soal untuk perkalian bentuk aljabar satu suku dengan satu suku. Bagaimana mengalikannya? Kita lihat contoh yang pertama. Negatif 4B dikali 3C. Di sini satu suku, 3C juga satu suku. Ingat untuk mengalikannya tadi, kalikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal dikalikan aja, negatif 4 dikali 3, baru B dikali dengan C. Atau lebih baik lagi apabila dia dijabarkan. Dijabarkan seperti apa? Nah, negatif 4B itu bisa kita jabarkan menjadi negatif 4 kali B. Nah, di sini saya menggunakan perkalian titik. Jadi titik di sini artinya kali ya. Jika saya menuliskan 2 titik 3 artinya 2 kali 3. Bisa dipahami ya? Jadi negatif 4B bisa kita tuliskan sebagai negatif 4 dikali B. Kali, tambahkan titik lagi, kali 3C artinya 3 kali C. Nah, setelah bentuknya seperti ini, tinggal kita kalikan. Negatif 4 dikali 3. Hayo, berapa negatif 4 kali 3? Negatif kali positif, hasilnya negatif. 4 kali 3 hasilnya 12. Jadi negatif 12. Selanjutnya, variabelnya B kali C. Jadinya BC. Jadi negatif 4B dikali 3C hasilnya adalah negatif 12BC. Mudah kan? Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Negatif 2M dikali negatif 3M. Negatif 2M artinya negatif 2 kali M. Dikali negatif 3, karena dia berada di tengah-tengah dan negatif, jadi kita beri tanda kurung supaya tidak dikira dia pengurangan. Jadi ingat ya, negatif kita beri kurung supaya tidak dikira pengurangan. Negatif 3M artinya negatif 3 kali M. Tinggal kita kalikan seperti tadi. Negatif 2 kali negatif 3. Jadi koefisien dengan koefisien, angka dengan angka, huruf dengan huruf kita kalikan. Negatif 2 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, selanjutnya variabelnya M kali M. Berapa M kali M? Tahu nggak M kali M berapa? M pangkat 2. Jangan ditulis MM ya, tapi M pangkat 2. Jika variabel sama dia dikalikan, perkalian berulang, tentu kalian masih ingat pada perpangkatan. Ketika 3 pangkat 2 kita tuliskan 3 kali 3. Ketika dia M pangkat 2 maka kita tuliskan M kali M. Sehingga M kali M di sini sama saja dengan M pangkat 2. Jelas ya? Jadi negatif 2M kali negatif 3M hasilnya adalah 6M pangkat 2 atau 6M kuadrat. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. 4mn kuadrat dikali 5m pangkat 3 n pangkat 4. Tinggal kita jabarkan. 4mn kuadrat artinya 4 kali m kali n kuadrat. N kuadrat itu artinya n kali n. Diulang 2 kali. Dikali 5. Kali lagi m pangkat 3. Berarti m-nya 3 kali. M kali m kali m.
N pangkat 4. N-nya 4 kali. 1, 2, 3, 4. N kali N kali N kali N, karena N pangkat 4. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan angka dengan angka. 4 kali 5. 4 kali 5, 20. Selanjutnya kita lihat lagi variabelnya M. M-nya ada berapa? M 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti M pangkat 4. Kemudian ada lagi variabel lainnya N, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N pangkat 6. Nah, seperti itu caranya. Jadi 4M N pangkat 2 dikali 5M pangkat 3 N pangkat 4, hasilnya adalah 20. M pangkat 4 N pangkat 6. Udah paham ya caranya? Kalau cara ini sudah kalian pahami, maka kalian boleh menggunakan cara yang lebih ringkasnya. Cara ringkasnya seperti ini. Untuk yang pertama, negatif 4 langsung aja. Kalau kalian malas menjabarkan seperti ini dan sudah paham nih ya, dengan catatan kalian udah paham cara menjabarkan seperti ini, maka kalian boleh menggunakan cara tanpa menjabarkan. Langsung kalikan angka dengan angka. Negatif 4 kali 3, negatif 12. Variabelnya ada B dan C. B, C. Udah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ya. Mana nih kita tulis? Yang nomor 2. Kita buat di sini. Tinggal kalikan angka dengan angka. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6. Variabelnya M. Di sini juga M. Kalau tidak ada pangkat tertulis artinya pangkat 1. Ini pangkat 1. Variabelnya sama-sama M. Kalau dikali, pangkatnya tinggal ditambah. 1 tambah 1, 2. 6M pangkat 2. Nah, sama kan dengan ini? Kemudian yang ketiga. Nah, bentuk ini lebih kompleks lagi nih. Tinggal kalikan angka dengan angka. 4 kali 5, 20. Kemudian variabelnya ada M, di sini juga ada M. Tinggal ditambah. Pangkatnya di sini tidak tertulis berarti pangkat 1, di sini pangkat 3. 1 tambah 3, 4, berarti M pangkat 4. N-nya di sini pangkat 2, di sini pangkat 4, tinggal ditambah. Nah, seperti itu caranya kalau tanpa menjabarkan. Sama kan dengan hasil ini? Bisa dipahami ya? Itu caranya apabila kalian sudah paham dengan cara menjabarkan. Jadi tanpa menjabarkan tetap bisa kalian cari secara langsung dengan catatan variabel sama, dia perkalian, pangkatnya ditambah. Kemudian koefisien kali dengan koefisien. Nah, ini adalah cara perkalian bentuk aljabar satu suku dengan satu suku. Bagaimana apabila yang dikalikan itu satu suku dengan yang lebih dari satu suku. Lebih dari satu suku maksudnya bisa 2 suku, 3 suku, bahkan lebih. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Sederhanakanlah. Perintahnya sederhanakan. Jadi biasanya soal-soal pada bentuk aljabar itu meminta kita menyederhanakan. Atau hitunglah hasil dari, biasanya itu sama aja, biasanya mengubah ke bentuk sederhana. Nah, sekarang amati. Di sini ada 4 soal, di mana soal ini meminta kita mengalihkan suatu bentuk aljabar antara satu suku dengan lebih dari satu suku. Seperti nomor 1, 5 dikali dengan yang di dalam kurung. 5 ini satu suku, di dalam kurung ada 3 suku. Kemudian 2Y satu suku, di dalam kurung ada 2 suku. Inilah yang saya bilang di awal tadi, perkalian antara satu suku dengan lebih dari satu suku. Atau semuanya lebih dari satu suku dikali dengan lebih dari satu suku. Seperti pada contoh 3 dan 4. 2 suku dikali dengan 2 suku atau 2 suku dikali dengan 3 suku. Bahkan kadang ada yang lebih. Jika kalian menguasai atau memahami 4 contoh soal ini, kemungkinan kalian tidak akan kesulitan jika yang dikalikan lebih banyak lagi sukunya. Baik, langsung saja kita coba selesaikan soal yang pertama. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama itu 5
dikali. Jadi kalau udah 5 terus dalam buka kurung itu maksudnya 5 dikali 2B kurang 3C tambah 4. Jadi dia dikali ya, 5 dalam kurung, langsung buka kurung depannya itu dikali. Walaupun tidak ada tertulis tanda kali di depannya. Apalagi kalau tertulis tanda kali, itu udah jelas banget tuh. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Soal seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan sifat distributif. Jadi kita kalikan antara suku yang di depan dengan yang di dalam kurung. Seperti apa? Jadi seperti ini caranya. 5 kita kali dengan 2B, setelah itu kita kali lagi nanti dengan negatif 3C, lalu kita kalikan lagi nanti dengan 4. Sehingga 5 ini berhasil dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. Kita coba satu-satu ya. Kita mulai dari 5 dikali 2B. Berapakah 5 dikali 2B? 5 kali 2B, 5 kali 2 itu 10, variabelnya B. 10B. Nah, kemudian setelah hasil, maka di sini kita harus memberi tanda. Apakah tambah atau bisa jadi tandanya adalah kurang. Bagaimana menentukan tanda selanjutnya? Itu tergantung hasil operasi berikutnya. Tadi kita udah mengalihkan 5 kali 2B. Sekarang 5 dikali negatif 3C. Jangan lupa tanda negatif itu milik 3C. Sepakat ya? 5 kali negatif 3C, positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Maka tandanya kurang, bukan tambah. Negatif. 5 kali 3, hasilnya 15. Variabelnya adalah C. Nah, selanjutnya sudah dikalikan dengan 2B dengan 3C, terakhir kalikan dengan 4. 5 kali 4, hasilnya 20. Positif atau negatif? Positif, maka di sini kita pakai tanda tambah 20. Jadi jangan lupa pemisah antar sukunya harus ada ya, harus jelas. Nah, sekarang amati bentuk ini. 10B kurang 15C tambah 20. Apakah ada suku yang sejenis? Sudah tidak ada suku sejenis. Artinya bentuk ini sudah sederhana. Kalau udah sederhana, ya udah selesai. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. 2Y dikali dengan Y tambah XY kuadrat. Nah, ini perkalian satu suku dengan dua suku. Caranya sama seperti tadi. Yang di depan ini kita kali dengan per satu suku yang di dalam kurung. Kali lagi nanti ke sini. Kita kalikan saja langsung sama dengan 2Y dikali dengan Y. Berapakah 2Y kali Y? Masih ingat caranya? Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya. 2Y kali Y adalah 2Y kuadrat. Karena Y-nya ada 2, di sini 1, di sini 1. Tinggal ditambahkan. Perkalian, maka pangkat ditambah apabila variabelnya sama ya. Y kali Y adalah Y kuadrat. Lanjut, 2Y dikali dengan XY kuadrat. Di sini koefisiennya 1, berarti 2 kali 1, 2. Selanjutnya X variabelnya, lalu Y. Di sini ada 1, di sini ada 2, berarti Y-nya pangkat 3. Sehingga kita peroleh hasilnya positif ya, positif kali positif. Jadinya 2 XY pangkat 3. Di sini juga sudah tidak ada suku sejenis. Sini variabel Y kuadrat, ini XY pangkat 3. Tidak sejenis ya, artinya dia juga sudah sederhana. Mudah bukan? Mudah asal kalian paham contoh perkalian satu suku dengan satu suku tadi. Lanjut kita coba soal ketiga dan keempat. Soal ketiga, 2X kurang 3 dikali dengan 3X tambah 2. 2 suku dikalikan dengan 2 suku. Nah, seperti apa ya? Kalau tadi kan satu suku dikalikan dengan yang lebih dari satu suku. Nah, sekarang kalau lebih dari satu suku dikali dengan yang lebih dari satu suku. Bagaimana? Caranya kurang lebih mirip. Kita menggunakan sifat distributif. Jadi yang pertama, ambil dulu satu bilangan di sini, abaikan yang belakangnya. Jadi kita fokus ke yang dilingkari. Ini kalikan masing-masing ke kurung yang di seberangnya.
Jadi ke kurung yang di sebelahnya, kurung lain. Kurung yang pertama ini tanda yang di dalam kurung yang kedua. Kita kalikan 2x dikali dengan 3x, setelah itu kalikan dengan 2. Jika sudah selesai, nggak ada lagi nih yang dipasangkan dengan 2x. Jadi dia dipasangkan dengan kurung di sebelahnya ya. Jangan dengan yang satu kurung dengannya. Jangan dikalikan dengan negatif 3 ini. Jika sudah selesai, baru nanti giliran negatif 3. Kita kalikan dulu ya. Pertama kita kalikan 2x dikali 3x. Jika sudah, lalu kalikan 2x dikali dengan 2. Yuk kita kalikan 2x dikali dengan 3x. Berarti berapa tuh? 2 kali 3 hasilnya adalah 6. X-nya ada 2, X kali X jadinya X kuadrat. Sehingga diperoleh 2X kali 3X adalah 6X kuadrat atau 6X pangkat 2. Setelah dia dikalikan dengan ini, lanjut kalikan dengan 2. 2X kali 2. Hasilnya adalah 4x. Positif atau negatif? 2x ini positif, 2 juga positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Positif 4x. Sehingga di sini positif, tanda tambah 4x. Antara hasil yang awal dengan hasil berikutnya itu harus dibatasi notasi, entah tambah atau kurang, sesuai dengan hasil kalinya. Ingat baik-baik, di sini bagian yang sering keliru. Mereka biasa langsung menuliskan 6x kuadrat lalu 4x. Nah, tidak ada tanda batas di sini apakah positif atau negatif. Jangan lupa bagian itu ya. Selanjutnya, ketika dia sudah selesai dikalikan, lanjut lagi 2x sudah selesai nih dikalikan dengan tetangganya, dengan kurung tetangga. Nah, sekarang giliran negatif 3. Dikalikan dengan semua pada kurung tetangga. Dari yang ini dulu, kalau udah kalikan lagi dengan belakang. Negatif 3 dikali 3x. Ini negatif, dikalikan dengan positif. Tentu saja hasilnya adalah negatif. Negatif 3 dikali 3x hasilnya adalah negatif 9x. Sehingga pembatas di sini menggunakan tanda negatif. Setelah itu, setelah dia dikalikan dengan 3x, selanjutnya kalikan dengan 2. Negatif 3 kali positif 2. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Sekarang kita cek apakah ada suku yang sejenis. Ada ya, sama-sama X. Sukunya sejenis. Berarti bentuk ini belum sederhana. Karena belum sederhana maka harus kita sederhanakan. Yang tidak sejenis tetap kita tuliskan sesuai tempatnya. Kemudian yang sejenis kita sederhanakan. Ini variabelnya adalah X sesuai yang ada ini. Kemudian koefisiennya 4 dan negatif 9. 4 kurang 9. Kemudian jangan sampai ditinggal, ada kurang 6. Jadi bentuk atas ke bawah kita hanya mengubah bentuknya tapi tidak mengubah nilai. Jadi jangan ada yang dihilangkan ya. Sama dengan kita sederhanakan 6x kuadrat tetap tambah 4 kurang 9. Hasilnya adalah negatif 5x kurang 6. Sekarang kita selesaikan dua tanda berdekatan. Ini menjadi kurang ya. Sehingga bisa kita tulis 6x kuadrat kurang 5x kurang 6. Sekarang kita cek apakah ada suku sejenis. Sejenis nggak nih x kuadrat dengan x? Tentu saja tidak sejenis ya. Ini ada pangkatnya, ini pangkatnya 1, tidak tertulis pangkatnya. Itu tidak sejenis, beda pangkat. Jadi sudah tidak ada lagi suku sejenis, artinya bentuk ini sudah sederhana. Bisa dipahami? Agar lebih paham, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, A tambah 2B dikalikan dengan 3A tambah B kurang 5. Nah, ini perkalian 2 suku dikalikan dengan 3 suku. Ini ada 2 suku, di sini sukunya ada 3 suku ya. Cara mengalikannya sama, masih menggunakan sifat distributif. Jadi yang pertama kita kalikan dengan kurung tetangga. Dikali ke situ, A dikali 3A, kemudian A dikali B
Setelah itu A dikali negatif 5. Jika sudah selesai, maka kalikan seperti ini. 2B dikali 3A, 2B dikali B, 2B dikali negatif 5. Seperti itu caranya. Yuk kita selesaikan. A dikali 3A hasilnya adalah 3A pangkat 2. Selanjutnya setelah A dikali 3A, A dikali B. Tentu saja hasilnya adalah AB. A-nya positif, B positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Sehingga di sini positif AB. Setelah itu kalikan lagi dengan negatif 5. A dikali negatif 5. A positif, 5-nya negatif, hasilnya negatif. A dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 5A. Lanjut. Kita geser dulu nih. Setelah selesai dikali dengan A, selanjutnya dikali dengan 2B. 2B dikali 3A. Hasilnya adalah 6AB. Positif. Jangan lupa tanda batasnya. Tanda batas antar suku. Setelah itu, kalikan lagi dengan B. 2B kali B. 2B-nya positif, B-nya juga positif. Berarti hasilnya positif. 2B dikali B hasilnya adalah 2B kuadrat. Positif, 2B kuadrat. Selanjutnya dikali 3A sudah, dikali B sudah, dikali dengan negatif 5. 2B kali negatif 5. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif. 2B kali negatif 5. Negatif 10B. Nah, sekarang amati apakah ada suku sejenis. A kuadrat nggak ada ya, adanya B kuadrat, tidak ada yang sejenis. AB ada nih yang sama-sama AB, berarti ada suku sejenis. A nggak ada pasangannya, B kuadrat sendiri, B sendiri, berarti yang sejenis hanya AB dan 6AB. Kita sederhanakan, kita kumpulkan yang sejenis. Yang tidak sejenis tetap kita tuliskan sesuai tempatnya, jangan ditinggal. 3A kuadrat ditambah AB ada yang sejenis, maka kita kumpulkan yang sama-sama AB. Di sini koefisiennya kalau tidak tertulis, masih ingat berapa koefisiennya? Iya betul, 1. Dan di sini adalah 6. Kita kumpulkan ya, 1 tambah 6. Kemudian lanjut, setelah AB ada kurang 5A. Kurang 5A. AB sudah kita masukkan ke sini. Setelah 5A ada 2B kuadrat dan negatif 10B. Tambah 2B kuadrat kurang 10B. Lanjut, tinggal kita sederhanakan. 3A kuadrat tambah 1 tambah 6, 7. 7AB. Dikurang 5A kurang 10B tambah 2B kuadrat. Nah, di sini posisinya cuma saya balik aja ya, jadi nggak masalah. Kalian mau nulis di sini tambah 2B kuadrat kurang 10B boleh. Sini saya tukar posisinya. Yang penting ketika menukar posisi, tanda di depannya itu ikut, jangan ditinggal. 10B-nya negatif ya dipindah negatif, 2B kuadratnya positif dipindah ya tetap positif. Seperti itu aturan menggesernya. Sekarang apakah ada suku sejenis? Sudah tidak ada suku sejenis, artinya bentuk ini sudah sederhana. Kalau hanya dilihat, itu akan terlihat rumit. Cobalah kalian praktekkan, kalian catat soalnya, kemudian coba sendiri, lalu bandingkan hasilnya dengan yang tertulis pada penjelasan ini. Kalau hasilnya sama, berarti kalian benar sudah paham dan teliti menyelesaikannya. Nah, sekarang saya masih punya 2 contoh soal lagi yang sering muncul berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar ini. Baik, soal terakhir ya. Sederhanakanlah. Negatif 2Y dikali Y kurang 3 kurang Y tambah 1. Nah, bentuk ini sering sekali muncul di soal-soal latihan, soal ulangan, bahkan kadang di soal-soal ujian. Bagaimana menyelesaikannya apabila kalian ketemu soal seperti ini? Jangan lupa kita tuliskan ulang bentuk aljabarnya di penyelesaian.
Menyelesaikannya ini adalah gabungan. Gabungan ada perkalian dan ada pengurangan. Pada bagian ini dia dikali, kemudian dia dikurang. Hati-hati ya, ada tanda kurang. Jangan sampai ini kalian distributif ke sini, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini tanda kurang. Yang boleh didistributif itu apabila bentuknya seperti ini. Nah, langsung tanda kurung lagi. Di sini di tengah-tengah ini tidak ada tanda tambah atau kurang. Maka dia dikalikan, didistributif seperti tadi. Tapi apabila bentuknya seperti ini ada tanda kurang, ini jangan didistributif ke sini. Salah. Ada yang sering keliru pada bentuk ini mereka mendistributifkan. Itu keliru ya, salah besar. Yang benar yang kalian distributifkan itu adalah bagian ini. Nah, ini memang perkalian pada bagian ini yang kalian distributifkan. Nah, kemudian yang harus kalian ingat ada perkalian, ini perkalian, dan ada pengurangan. Mana yang duluan kita kerjakan? Masih ingat? Tentu saja perkalian. Berarti yang harus kita selesaikan lebih dahulu adalah negatif 2y dikali y kurang 3. Caranya ya seperti tadi, negatif 2y kali y kemudian dikali dengan negatif 3. Negatif 2y nya kalikan negatif 3. Yuk kita kalikan. Negatif 2y kali y hasilnya adalah negatif 2y pangkat 2. Selanjutnya dikalikan dengan negatif 3. Nah, negatif 2y dikali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Negatif 2y kali negatif 3 hasilnya adalah 6y. Positif 6y. Jangan lupa tanda batasnya. Selesai kita kali, ini tidak boleh kita tinggal. Tetap kita tuliskan walaupun belum kita kerjakan. Oh iya, jangan lupa di sini bisa kita buka kurungnya. Jadi ini pasti pakai tanda kurung ya. Kita distributifkan dengan bagian depan. Di sini tidak ada angka. Kalau tidak ada angka masih ingat saya bilang berapa? Ada 1. Jadi di depan itu sebenarnya negatif 1. Yuk kita buka kurungnya dengan mendistributifkan juga. Negatif 1 kali y hasilnya adalah negatif y. Jadi dia tidak pakai kurung lagi. Kemudian setelah dikalikan ke sini negatif 1 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 1. Nah sekarang sudah tidak ada lagi tanda kurung. Jadinya berbentuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita cek apakah ada suku sejenis? Iya, kalian benar, ada suku sejenis yaitu y, sama-sama y. Kita sederhanakan. Negatif 2y kuadrat ini tidak sejenis, tetap kita tuliskan. Kemudian kita kumpulkan suku yang sejenis, variabelnya y. Kita tuliskan koefisiennya 6 dan di sini berapa koefisiennya? Ayo. Betul, negatif 1, tidak tertulis itu 1. 6 kurang 1, variabelnya y. Selanjutnya ada konstanta di belakang, negatif 1, kita tuliskan. Lanjut kita sederhanakan, negatif 2y kuadrat tambah 6 kurang 1 itu 5, 5y kurang 1. Ada yang sejenis enggak? Ini suku y kuadrat, ini y, tidak sejenis ya, ini konstanta, nggak ada variabelnya. Berarti sudah tidak ada lagi suku sejenis, berarti bentuknya sudah sederhana. Nah seperti inilah cara melakukan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Banyaklah berlatih supaya kalian semakin ahli dalam melakukan operasi bentuk aljabar, khususnya perkalian bentuk aljabar. Demikian, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya.